Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara menyiapkan data, mengoperasikan Shazam, serta estimasi model dengan pendekatan matriks dan metode OLS. Pada hari ini, saya akan menginterpretasikan hasil analisis regresi linear berganda dengan metode OLS. Langsung saja kita buka hasil analisisnya. Kemarin kita sudah menganalisis usaha tani padi dan hasil analisisnya sudah kita pindahkan ke Microsoft Word seperti tampilan yang sekarang. Dan ada beberapa bagian yang saya tandai. Ada R square, ada F, ada hasil analisis uji T-nya untuk variabel luas lahan atau X1T dan tenaga kerja atau X3T. Oke, dari hasil analisis saya akan buat lebih simpel dalam dua buah bentuk penyajian yang berbeda. Penyajian pertama yaitu penyajian dalam bentuk persamaan seperti yang kita buat sebelumnya. Untuk persamaan regresi linear berganda, untuk analisis kali ini kita gunakan rumus YT sama dengan B0 ditambah B1 X1T ditambah B3 X3T ditambah ET. Nah, dari model seperti ini, selanjutnya kita masukkan angka-angka yang kita analisis ke dalam persamaan. Nah, ini saya tandai warna abu-abu, yaitu nilai konstanta, baik estimat koefisien di atas dan standar error-nya di bawah. Konstantanya 119,75 dan standar error-nya 91,97. Selanjutnya warna biru itu adalah hasil analisis untuk variabel luas lahan. Nilai koefisiennya 1703,9 dan standar errornya 450,7. Untuk warna pink ini merupakan hasil analisis untuk variabel tenaga kerja. Nilai koefisiennya 34,696 dan standar errornya 10,19 ditambah AET. Inilah bentuk penyajian dalam bentuk persamaan. Selanjutnya kita akan menyajikan hasil analisis tersebut dalam bentuk tabel saji. Kolom pertama yaitu kolom variabel name. Variabel name yang berisikan nama-nama variabel yang telah kita analisis dan hanya berisikan variabel independen N saja. Dan selanjutnya ada R square dan F hitung. Pada kolom kedua yaitu U koefisien yang berisi angka-angka hasil analisis yang telah kita lakukan. Oke, kita langsung saja. Di sini ada nilai R square. Nilai square ini digunakan untuk mengetahui seberapa tepat model yang kita gunakan untuk menjelaskan antara variabel independennya. Contohnya nilai R square adalah 0,3519. Nilai ini artinya model yang kita gunakan dapat menjelaskan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya sebesar 35,19%. Sisanya model yang kita gunakan tersebut dipengaruhi oleh variabel lain.
Maka dari itu setiap persamaan selalu diakhiri ET. Selanjutnya kita melakukan uji F. Uji F merupakan bentuk uji statistik yang ada di dalam model ekonometrika. Berbeda dengan uji T yang menganalisis pengaruh masing-masing variabel X terhadap variabel Y. Untuk uji F, kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh keseluruhan variabel independen yang kita gunakan terhadap variabel dependennya. Untuk uji F itu sama dengan cara melakukan uji T. Kita menggunakan kriteria uji yang sama, yaitu jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak H0 terima H1 atau sebaliknya. Untuk nilai F hitung ini yaitu 7,331. Oke, sekarang kita cari F tabel. Untuk signifikan level yang kita gunakan yaitu 5%, di mana V1 atau DF pembilang terdapat angka 1 sampai 20, sedangkan V2 atau DF penyebut terdapat angka 1 sampai 1000. V1 didapat dari nilai jumlah variabel independen yang kita gunakan dikurang 1. Jumlah variabel yang kita gunakan sebanyak 2 variabel, maka hasilnya 1. Selanjutnya V2 didapat dari jumlah observasi dikurang variabel independen. Untuk jumlah observasi yang kita gunakan sebanyak 30 observasi, maka hasilnya 28. Jadi F tabel yang didapat 4,20. Lalu kita pindahkan ke tabel saji. Copy. F tabel 5% 420. Sekarang kita melakukan uji F berdasarkan nilai yang kita miliki tadi. Di sini kita miliki nilai F hitung sebesar 7,331 dan F tabel 5% sebesar 4,20. Maka didapat hasil pengujian F hitung 7,331 lebih besar daripada F tabel 4,20. Sehingga tolak H0 terima H1. Artinya, kedua variabel yang kita miliki secara bersama-sama mempengaruhi dependen. Selanjutnya, kita melakukan uji statistik secara parsial atau uji T. Uji T digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel X terhadap variabel Y. Untuk melihat T hitung, luas lahan, dan tenaga kerja dalam data ini dapat dilihat di analisis T ratio. Untuk luas lahan, T hitungnya min 3,781 dan tenaga kerja T hitungnya 3,404. Lalu kita salin seperti ini. Nah, sekarang kita cari nilai T tabel.
Karena kemarin kita menggunakan signifikan level 5%, jadi signifikan yang kita gunakan sekarang 5%, dan menggunakan uji two-tailed test. Untuk mencari nilai DF itu dengan menggunakan rumus N dikurang K dikurang 1. Untuk nilai atau jumlah observasi sebanyak 30 dan jumlah variabel yang kita gunakan sebanyak 2, maka A30 dikurang 2 dikurang 1, sehingga nilai DF-nya 27. Lalu kita lihat kolom 2 dan baris ke-27. Dan mendapatkan hasil 2,052. Lalu kita bandingkan dengan T hitung luas lahan dan tenaga kerja seperti ini. Dapat dilihat nilai T hitung luas lahan lebih kecil daripada T tabel, sehingga tolak H0 dan terima H1. Hasil interpretasi luas lahan tidak berpengaruh terhadap produksi pada padi. Selain itu, hasil analisis tersebut tidak hanya berhenti pada bagaimana pengaruh luas lahan saja, tetapi juga harus menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel independen tersebut terhadap variabel dependen. Dapat dilihat di nilai koefisien untuk luas lahan adalah min 119,75. Artinya, jika petani menambah 1 hektar luas lahan, dapat mengurangi produksi sebesar min 119,75 kg. Sedangkan untuk tenaga kerja, T hitung lebih besar daripada T tabel, sehingga tolak H0 dan terima H1. Jadi hasil interpretasi tenaga kerja berpengaruh terhadap produksi padi. Selain itu, hasil analisis tersebut tidak hanya berhenti pada bagaimana pengaruh luas lahan saja, tetapi juga harus menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel independen tersebut terhadap variabel dependen. Dapat dilihat di nilai koefisien untuk tenaga kerja adalah 34,696. Artinya, jika petani menambah 1 HOK atau 1 hari orang kerja, dapat menambah produksi sebesar 34,696 kg.